Kita lanjutkan tadi. Jadi udah paham kita karakter iman itu, imanu jadi banyak turun naik. Jadi istilahnya iman itu bisa naik tergantung ketaatan seorang ya. Ada ikhtiarnya beda ya. Imannya para malaikat ya beda ya. Malaikat itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena apa? Karena diciptakan untuk beribadah aja kan? Ya, itu bedanya dengan malaikat. Karena mereka tercipta tanpa nafsu kan? Beda ya. Nah, sedangkan iman para nabi terus meningkat, nggak pernah berkurang, walaupun diberi ujian berat. Itulah kemuliaan nabi. Jadi perbedaannya dengan nabi itu kalau ingin mengikutinya bahwa diuji dengan seberat apapun juga nggak ada usaha. Mungkin naik alat kita, maka kita mulia, berat itu kan. Nah, makanya nabi itu nggak pernah turun iman, naik terus, itu perbedaannya. Kemudian setelah beriman udah datang ayat tadi, asli tadi, manusia beruntung adalah mereka yang beramal soleh kan, gabungannya beriman beramal soleh. Iman tanpa amal soleh kan bohong, ya. Karenanya jadikan setiap pekerjaan itu sebagai amal soleh. Apa aja? Jadi gimana pekerjaan itu menjadi amal soleh? Nah, kita udah paham lah, nggak perlu dijabarkan. Awali dengan niat yang benar, yaitu ridha Allah. Ya, awali aja dengan ridha Allah, agar amalan kita bisa diterima. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu terkait niat. Selanjutnya agar terhindar dari kerugian dan kamu orang asli, jadilah orang yang selalu saling menasehati. Bapak sering rugi, karena bapak pelit nasihat. Nyinyir, nah gitu kan. Zaman sekarang urusan kamu lah, urusan gue lah, nggak bisa. Sudah saatnya dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau bapak ingin terhindar dari kerugian apa aja? Kita tidak cukup hanya beriman dan beramal soleh aja, namun harus saling menasihati untuk memperjuangkan kebenaran kalau ingin beruntung. Kita juga dituntut untuk bersabar. Karenanya sabar itu kan prosesnya menjaga lisan, anggota tubuh dan perbuatan dari murkanya Allah. Itu sabar kan? Itu sebabnya sabar ada 3 macam. Ada yang tahu nggak nih? Ulama banyak menyebut nih. Ada 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan beribadah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan perlu sabar. Sabar menghadapi takdir Allah. Ya. Bapak sabar dalam takdir Allah. Jadi itulah luar biasanya ayat Al-Asr. Ya kan? Jadi itu penting. Jadi dasar kalau disebut Al-Asr, kalau boleh tafsirkannya nggak akan melenceng gitu lah. Kesimpulannya. Nah, sekarang kita bahas ke intinya ya dari surat Al-Asr terkait lorong waktu. Jadi jangan sia-sia di waktu itu. Kadang kala kita jangan meniru seperti orang-orang Arab dulu lah ya. Terlalu banyak nongkrong, tidak sadar waktu terus berjalan ya. Tak menyadari harus masuk ke lembah petang dan kemudian dengan cepat gelapan menyelimuti bumi. Mereka nggak puas dengan waktu. Hati-hati Pak. Dosa besar kita mengurus waktu. Kalah bro. Dilarang memaki waktu. Gitu ya. Merasa obrolan kita belum tuntas, mereka lama-lama menyalahkan waktu kan? Itu
tradisi jahiliyah, Pak. Makanya turun ayat. Kemudian ketika Nabi Muhammad menghampiri mereka membacakan surat Al-Asr ke hadapan mereka, bukannya mereka sadar akan kekeliruannya, justru mereka kesal, mencemooh, menganggap pengganggu. Udah mulai kelihatan sekarang, ini kayak gitu. Dakwah nggak di sini di masjid aja. Pas lagi enak-enak dia bisa dipakai. Wal asri. Jangan jadi ustaz di sana. Susah ya. Ustaz ini nggak berani kayak gitu. Nggak berani. Ini ada kejadian zaman dulu mengambil sama dicemooh. Ganggu aja. Kini kan sikap manusia modern saat ini sepertinya nggak jauh beda kan dengan sikap umat jahiliyah 1400 tahun yang lalu. Hanya bedanya bentuk dan kondisi aja mungkin, yaitu larut oleh kerepotan itu, kesibukan urusan duniawi, merupakan pengabdian dan ibadah kepadanya. Karenanya surat Al-Asr itu sepertinya hanya dipandang, dimaknai secara lahiriah aja nampaknya oleh kebanyakan umat, ya. Asal sekedar berbuat kebaikan, asal ibadah, asal sekedar mengingatkan. Apakah cukup berhenti sampai di situ saja? Hakikatnya dalam itu. Tiap ayat turun pasti ada makna yang mesti kita amalkan. Gimana dulu ya Allah? Coba kita merenung lebih jauh lagi hakikat surat Al-Asr sebelum mendalami hal-hal yang sifatnya amalan ke waktu. Kita renungi dulu, Pak. Sebagaimana dengan surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran lainnya, ya, maka tidak hanya cukup dimaknai secara harfiah saja pada asli ini, melainkan sangat luas, padat, berbagai makna dan hakikatnya. Padahal hanya 3 surat, 3 intinya, 3 ayat. Begitu dalam. Kalau kita mau memahami redaksi surat Al-Asr itu kan bergenre lampau, ya, lampau. Tetapi platformnya universal futuristik tadi disampaikan. Benar tadi. Artinya gini, telah terjadi dan pasti akan terjadi. Telah terjadi dan pasti akan terjadi. Menemui, menyaksikan keadaan itu sepanjang zaman. Kejadian. Kalau kita nggak paham ini, ya kacau nih. Sampai nanti akan yang ke depan begitu juga. Ada yang terpenggal dan baku. Platformnya, kerangka universalnya, futuristiknya. Makanya ayat dalam asli ini berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu, time. Pasti berkaitan dengan itu. Atas alam kehidupan universal semesta yang berbeda, tetapi bagi makhluk kehidupan ciptaannya bertahap akan memasuki, bertransformasi ke arah sana. Betul. Itulah mengapa surat Al-Asr ini tidak dimulai dengan ayat al-ladzina amanu. Kan tidak dimulai dengan al-ladzina amanu. Orang-orang yang beriman, enggak kan? Enggak kan? Tetapi dimulai dengan wal asr. Demi masa. Maknanya adalah bahwa dimensi ruang dan waktu, alam kehidupan semesta ini telah dalam genggaman Allah. Telah dihitung oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, dan seluruh makhluk pasti akan menemui serta mengalami kejadian yang di masa depan nanti. Lakukan. Sebab Allah telah mengetahui keadaan demikian, maka Allah mengingatkan kepada manusia
yang masih tersisa di akhir zaman ini kita. Jangan dianggap sepele pasti. Agar jangan mengalami nasib naas seperti umat-umat terdahulu. Dan dalam memberi peringatan itu kan Allah tidak langsung berkata-kata dengan manusia secara langsung, sebab tidak mungkin benda saling berbicara dengan bayangan di dalam cermin. Mungkin tidak. Benda ngomong dengan bayangan di dalam cermin, nggak mungkin kan? Dan adalah manusia itu hanya merupakan bayangan Allah kan? Iya, gitu pemahaman. Oleh karena itu Allah mengadakan perantara yang disebut media. Media ini siapa? Nabi Muhammad, utusan yang terakhir untuk alam semesta. Dan ketika Nabi Muhammad kini telah tiada, wafat, Allah masih memiliki Muhammad lain, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang berjalan, Nabi, ya, yang kemudian diestafetkan kepada para pengikut-pengikutnya Muhammad kita. Para membaca kalamnya, para penebar kebenarannya, para alim ulama yang semuanya itu merupakan Muhammad lain dan wali yang dihadirkan oleh Allah. Maka menjadilah kita Muhammadnya. Jadi janganlah menjadikan Muhammad itu hanya sebatas sosok, objek, pengkultusan, bemper untuk segala argumentasi dengan serangkaian dalil. Manakala kita berdebat saling berebut benar, nggak bisa begitu Pak. Jadikan Muhammad itu subjek dalam diri kita, subjek di dalam diri kita sebagai umat yang katanya mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ini kan hanya sebagai dalil untuk membenarkan sandaran kepada Muhammad, nggak begitu. Jadi kan kita subjeknya. Kemudian objeknya adalah laku perbuatan yang bernilai, ya kan gitu. Bernilai Muhammad. Jangan kebalikan. Muhammad hanya dijadikan objek alasan untuk gontok-gontokan mencari pembenaran. Itulah salah satu alasan mengapa sosok Nabi Muhammad SAW tidak bergambar seperti waktu. Itu salah satu alasannya. Kenapa? Tidak divisualisikan dengan lukisan ataupun foto seperti manusia yang agung lainnya. Sebab ternyata sudah menjadi kecenderungan nafsu khayal manusia yang selalu berlebihan dalam mengagungkan benda materi hingga akhirnya lama-kelamaan mentuhankan benda materi, termasuk menuhankan manusia seperti umat-umat yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan ini dan sejarah telah membuktikan kenyataannya. Maka demikian Allah ini mengajarkan kepada kita manusia janganlah menyembah materi. Itu pun nggak boleh digambarkan lagi, bahkan sulit menggambarkan. Tetapi sembahlah Allah, karena kita lemah Pak. Alif Maya wa ali lam wa asli mundur nanti nggak ada waktu lagi. Bingung kan? Bukan main-main itu ya. Kalau perjalanan ini udah disebut apa? Nah, nanti kita amalkan, langsung kita amalkan. Ini sudah diamalkan, nanti yang kita ketemu baru menjabarkan secara tafsir Quran. Insya Allah. Yang nggak datang yang mendengar risalah yang bingung. Nah, bingung nggak apa-apa. Bingung itu normal kan, manusiawi. Ya gitu. Kemarin ada yang ngaji, kemarin ada yang bingung. Apalagi diri, bingung. Kalau udah terkait dengan waktu, dengan tanggal, bingung diri kan. Apalagi dengan masalah kuantum
yang dispiritualkan. Ya. Allah yang mengajarkan kita manusia jangan menyembah matahari, tetapi sembahlah Dia dengan memurnikan kesembahan, dengan meniadakan tandingan, dengan menyiapkan pikiran-pikiran kaya yang mengarah pada keserupaan, kesetaraan dan menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Maka demikian Muhammad itu bukanlah sosok khusus individu, melainkan Muhammad adalah piagam nilai. Itulah cahaya. Masa Muhammad adalah kemurnian jiwa diri insan, insan yang berderajat muslim muslimah, pengibar bendera kebenaran, yang terpercaya dalam amanah dan pengkabaran, dan yang menebar kebijaksanaan. Itulah 4 piagam Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, khatamah. Itu piagam. Berat kan? Berat kita sampai menyandarkan sana. Iwan Anuya Allah. Hari demi hari berganti mengiringi kehidupan kita kan. Hidup ini bagai orang berarti kece ini itu tak pernah lesu dan tak pernah berhenti. Ya, ada waktu berhenti lah. Tidak ada lah. Bagarak taruh roda berhenti bisa berhenti, kalau tidak ada lagi rumput. Waktu tidak boleh berhenti. Kalau sekali saja berhenti 10 menit, hancur dunia itu. Itu nak. Merangkak, berjalan, tertatih, menyebar di muka bumi, beredar, berkeliling bersama lintas edar materi, dari sejak kita di buayan hingga di atas keranda berjalan saat datang kematian. Senyum, tangis, suka, duka mewarnai hari-hari kita. Betul? Betul. Dan saat hadir senyum dan sukaria mencuburi kita, maka kita ingin hidup 1000 tahun lamanya. Banyak piting, indah cakap jubini, bare cukup, maka kita ingin hidup 1000 tahun. Kan gitu. Namun saat kita frustasi, kehilangan asa, kehilangan serasa, kita ingin memecat nyawa saat itu juga. Mati siaran ya. Pani mana duit gitu. Betul nak? Tuh pasangan 1000 tahun. Pas susah, capek siaran mati gitu. Tuh Pak. Kadang kita merasa begitu lama hidup di dunia. Sejak kita dilahirkan hingga saat ini atau sampai tua nanti. Dan kadang kita merasa bahwa dunia ini sudah ada sejak lama. Dan manusia sudah ada sejak zaman purba hingga masa modern sekarang. Dan merasa kehidupan ini masih akan berlangsung lama. Sehingga sepertinya manusia masih merasa memiliki waktu. Kalau dihitung dari hitungan balik menit. Lanjutkan ya tadi ya, apa-apa ya, supaya lebih kuat lagi kita memahaminya, supaya benar hidup kita ini. Karena ini termasuk akidah ya, luar biasa kedalaman surat Al-Asr ya. Sepertinya manusia bersama memiliki waktu yang lama untuk berbuat kejahatan terhadap lainnya. Dan sementara sebagian manusia merasa kesal dengan kejahatan yang dilakukan manusia lain tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan bagi sebagian orang tertentu kadang-kala jengkel dengan kesombongan keangkuhan manusia lainnya, berharap mengapa tak binasa saja. Gue jengkel mati siapa? Iya. Namun malah umurnya panjang. Merajalela. Sekarang ya Allah itu aneh. Benar kan? Itu perlu memahami waktu. Kadang hati ini rasa sakit, pedih, kecewa. Sakitnya kondisi. Betul kan? Aduh, gitu main waktu. Kalau nggak ngerti ya kacau kita ini. Tapi tenang, tenang loh.
Hikmah tenang. Kita punya ilmu. Jangan khawatir dan jangan kita merasa putus asa. Masih ada yang maha adil. Yakin? Yakin? Masih ada. Masih ada yang maha pengasih penyayang. Masih ada yang maha berhitung. Masih ada yang maha membalas. Ada Rabb semesta alam, sang raja di raja, sang penguasa yang telah bersumpah wal asri demi masa yang akan mengadili setiap kejahatan dan kebaikan. Hati-hati dengan waktu. Yang akan mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya yang berlaku kasih sayang, yang akan memperhitungkan setiap napas, langkah dan perbuatan makhluknya, dan yang akan membalaskan orang-orang yang membuat sakit, pedih dan kecewa kita. Masa itulah tentara. Oleh sebab itu ketahui rahasianya mengapa Allah bersumpah demi masa. Kalau ditanya saya mana Allah sama malaikat dan masa, dekat mana kita dengan malaikat dan masa? Malaikat nggak kelihatan, masa tiap hari terasa. Sebab sesungguhnya hidup dan umur manusia itu serta kehidupan panggung di atas dunia ini sesungguhnya tak berlangsung lama. Sebentar bro. Nanti pas masuk sebentar bro. Janjian itu udah nongkrong di neraka, di surga. Hanya dalam hitungan jam aja. Coba kita singkat rahasia mengapa Allah bersumpah demi masa. Coba kita jabarkan, kita urai, kita curai teori relativitas massa yang pernah ditemukan oleh Angku Tito, Albert Einstein. Angku ya, Angku. Dan sesuai dengan surat Al-Asri, masa dunia dengan masa akhirat. Masa dunia dengan masa akhirat. Perbandingan dulu. Berbeda jauh bro. Akibat perbedaan dimensi ruang dan waktu, hal ini telah diinformasikan oleh Allah, bukan Einstein. Dengan rumusan salah satunya sebagai berikut. 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun waktu di bumi. Setuju? 1 hari di akhirat setara 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun waktu di bumi. Ya. Setuju? Kalau nggak setuju nggak beriman nanti. Ya, setuju nggak nih? Beriman nanti kalau setuju. Gitu. Dong minta pembelaan nih. 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun waktu di bumi, ya kan? Kata Allah tuh Al-Hajj 47. Dibaca ya, Pak. Baca dulu. Nah itu yang akan kita rasakan. Adanya di abah nanti. Nah bingung kan? Berarti mengecil ya? Mengecil. Itu makanya kalau zikir jangan nonton bro. Nggak kerasa. Dibaca dulu.
يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Rabb-mu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sesungguhnya sehari di sisi Rabb-mu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Duduk ya. Catat ayat ini amalannya pertama dibaca, yang kedua wal asri 3 ayat. Ya. Yang pertama Al-Had ayat 47. Itu ayat pertama. Yang kedua wal asri 3 ayat. Catat aja dulu ayatnya. Ya. Nanti kalau Anda menyebut memasuki wakat, baca start ayatnya sendiri. Anda tidak akan menyebut ayat-ayatnya. Sampai ya. Kita pahami hukum ini dulu. Akibat ayat Al-Had ini ya, bocor sama orang-orang Yahudi. Salah satunya Mbak Esmen bacanya, ketemulah teori. Ini benar ini. Teori apa namanya? Relativitas. Yang anehnya tuh gak orang Indonesia, gak ilmu kadun deh. Orang Yahudi. Ini yang penyakitnya kita. Ketemu teori dijual kita. Padahal dari Quran. Analoginya ini ya, dia menganalogikan. Formulanya 1 berbanding 1000. 1 berbanding 1000. Atau 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu bumi, kan itu. Sama kan dengan itu, 1 berbanding 1000. Jika 1 hari 24 jam, maka 1 hari 24 jam di akhirat sama dengan 12.000 bulan waktu bumi atau 1000 tahun. Setuju? Kan gitu hitungannya. Nah, ya. Kalau setengah hari berarti 12 jam akhirat, 6.000 bulan waktu bumi atau 500 tahun. Iya kan? Kalau seperempat hari artinya 6 jam di akhirat sama dengan 3.000 bulan waktu bumi atau 250 tahun. Kita runut dulu satu-satu. Kalau seperempat hari atau 3 jam di akhirat, 3 jam di akhirat sama dengan 1.500 bulan waktu bumi atau 125 tahun. Kalau 1/16 hari atau 1,5 jam di akhirat sama dengan 750 bulan waktu bumi atau 62,5 tahun umur manusia rata-rata. 62,5 tahun. Jadi pas di akhirat umur kita ini kalau umurnya sampai 62 tahun atau 62,5 tahun, di akhirat itu hanya 1,5 jam saja. Subhanallah. Gak percaya? Kan begitu ceritanya. Maka jika menurut data sensus dunia gitu, tingkat rata-rata harapan hidup manusia 70 tahunan lah, dari 62, 60
7 tahunan kan? Itu data sensus WHO. Jika dikonversi dengan masa akhirat, maka 62,5 usia kali 12 bulan sama dengan 750 bulan atau 22.500 hari atau 540.000 jam sama dengan 540.000 dibagi 22.500 sama dengan 24 berbanding 16 1,5 atau 1/16 hari masa akhirat. Ternyata Al-Quran itu ngajarin matematik kepada kita. Subhanallah. Itu bukan secara ekstern. Ya, diurai dulu ya. Pembuktian. Banyak ayat yang bersumpah itu bisa dihitung secara kalkulasi pada masa. Wal demi masa, ada lagi sumpahnya. Ada berapa yang sumpah Allah? Wadduha, ya. Besok utang kita hitung ya. Ngitung kan. Artinya jika tingkat rata-rata harapan itu manusia sekitar 60,5-70 tahun, maka lamanya hidup manusia ini menurut waktu langit hanya dalam waktu 1,5 jam saja. 1,5 jam bro. 1,5 jam, bukan sekitar 1,5 jam, 1,5 jam. Masya Allah. Berhenti dulu kan. Coba merenung dulu sejenak, jangan melanjutkan mendengar membaca, kemudian coba buka lembaran Al-Quran selanjutnya, coba renungi kembali hakikat surat Al-Asr ini dalam-dalam ya. Kemudian tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Quran surat 23 Al-Mu'minun 114 surat ketiga. Anu yang baca. Tapi yang dibaca ini ya tidak full. Qala illa sistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu benar-benar mengetahui, dan itu bisa terasa. Dalam amalan adalah bisa terasa. Sebentar saja. Kamu dipadatkan, nah, kamu bisa tahu dari awal sampai tutup ke depannya nanti. Ada amalan yang disebut dengan surat Al-Kafirun. Ke depannya jangan diperlihatkan. Kan nggak bisa itu deh. Belum mampu. Duduk nggak ini maksudnya? Nah, dibaca full. Al-Mu'minun surat 23 ayat 111. Kamu dibaca. Surat 23 dibaca. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Setuju? Setuju ya. Jadi full. Ada ayatnya di atas. Nanti nggak usah jawab-jawab. Artinya gini. Dari ayat tadi, jatah hidup manusia di dunia ini adalah Allah hanya diberi waktu cuma hitungan Allah nih 1,5 jam saja. Yakin Pak? Yakin ya? Nah.
Ini baru pada penghitungan surat Al-Asri. Al-Asr atau masa. Kalau kita korelasikan dengan dimensi ruang lorong waktu terkait dengan planet jagat raya atau yang disebut akhirat, berbeda. Nah, bingung nggak? Allah berfirman di Quran surat 70. Ini surat kelima, bukan keempat. Amalannya bisa 5, dicatat ya, kelima. Al-Ma'arij ayat 4. Dibaca dulu. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Mi'rajnya malaikat itu hampir tiap hari, Pak. Untuk kepentingan kita. Kalau dikonversikan dengan hitungan waktu, bingung kepala kita. Ya. Ta'rajul malaikat waruhi ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu kamsina alfasana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Roh dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Beda dengan tadi kan? Beda dengan hitungan kita, tentuan Allah dengan Allah, akhirat beda kan? Malaikat turun naik tiap hari. Ya. Kadar masanya lebih jauh lagi kan? 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Kalau kita 1.000 tahun. Tadi teori manusia relativitas. Kalau berhadapan dengan malaikat, teorinya berbeda, namanya teori massa. Teori massa. Udah ketemu teori massa? Belum ada yang nemuin. Anda nemuin dari Quran. Apa konversinya dengan kita terhadap menghadapi malaikat? Kalau ke Allah lebih pendek Pak 1.000, tapi ke malaikat 50.000 loh. Dia tiap hari datang tuh, turun naik. Enggak puyeng Pak, ilmu kuantum itu botak Einstein bisa itu, enggak sanggup. Benar kan? Pantas jika Allah menurunkan ayat tadi, maka patut tidak jika Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kita akan masalah waktu. Wal asri, demi waktu, demi waktu. Hati-hati, menggal kamu. Enggak, santai. Itu waktu Allah ada. Yang waktunya bisa menyempit dari 0, sekian, 1/1 sekian, sama dengan waktu Allah. 5 waktu sehari. Jangan abaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nongkrong kita langsung kepada Allah. Maka Allah dekat benar. Aduh, bingung pulang aja. Ketangkap nggak maksudnya ya? Ketangkap ya? Jadi kapan waktunya memendek adalah waktu di 5 waktu itu. Coba Bapak-bapak usahakan tepat waktu.
tepat waktu, makanya urusan mati pun dibaikan kalau ada. Enggak lain, apalagi nggak sholat. Kebayang nggak tuh? Nah makanya dimensi-dimensi orang lama, ya, kalau mengerti waktu, dia bisa memecah, karena waktu itu elektron pada tubuh manusia itu satu bisa berada di beberapa tempat. Itu elektron. Kita di sini, tapi memecah, bisa ngaji di Arab, bisa ngaji di Amerika. Padahal dia satu. Banyak nggak orang sufi kayak gitu, Pak? Potensi itu bukan pada Nabi, pada manusia biasa. Waktu itu, kenapa itu punah ini? Oh, sekarang udah bisa dong, ya iya, pakai HP, kemana-mana. Nggak begitu persoalannya. Pantas diingatkan terus-menerus. Ternyata hanya dengan 1,5 jam saja kehidupan abadi kita ditentukan. Setuju kan? Kalau bapak-bapak tidak ingin waktu, bapak lama nanti beribadah. Tapi kalau menyempit, bapak sebentar aja beribadah. 1,5 jam. Sangat menentukan kehidupan abadi kita secara normal. Pilihannya dua. Hanya 1,5 jam saja hitungan kita, bapak-bapak bisa nongkrong di surga atau nongkrong di neraka. Titik. 1,5 jam bapak-bapak bisa nongkrong di surga atau bisa nongkrong di neraka. Setuju nggak tuh bahasanya? Itu sebabnya Allah berfirman, ini surat keempat, yang tadi kelima yang di atas. Al-Bayyinah surat 98 ayat 8. Seperti riwayat itu dibaca. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Al-Bayyinah 98 suratnya ayatnya 8 Al-Bayyinah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
mereka di sisi roh mereka ialah surga Ad yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Roh-Nya. Anda menerangkan dulu sedikit karena ini menyangkut spiritualnya ya secara hakikat. Balasan mereka di sisi roh mereka ialah surga adil yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahasa dunia kan, ya kan? Nah, di bawahnya sungai-sungai bahasa dunia bukan apa? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, bahasa dunia juga itu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan dari orang-orang yang takwa kepada Roh-Nya. Jadi bapak-bapak bisa merasakan surga dunia. Ya, insya Allah. Dalam pengertian bahasa dunia. Banyak orang yang tafsirkan bahasa akhirat itu. Ya. Paham nggak maksudnya? Sudah berapa ayat yang dijabarkan dalam beberapa waktu ini? 6 atau 7? 6 kan? Dari pertama kali dibaca dari wal asri 6. Ya. Runutnya surat selanjutnya adalah surat Fusilat, surat 41 ayat 28. Fusilat surat 41 ayat 28. Agak bingung tapi Anda merunut aja supaya gampang ya. Nah, ini dibacanya yang ke-8 bukan ke-7. Fusilat ini yang ke-8, makanya catat tadi. Fusilat yang ke-8. Kalau Bayyinah yang keberapa tadi bacanya? 4. Nah, jangan lupa runutnya ya. Nanti Bapak baca runutnya, Bapak baca runut sekaligus surat itu, jangan dipotong dianggap satu surat seluruhnya. Sudah itu Bapak artikan, akal kita ngerti nanti. Tapi runutnya itu gini, dalam konsep masa duduk, syaratnya nanti Bapak baca aja, ya. Fusilat surat 41 ayat 28 dalam amalan dibaca runut ke-8. Dibaca Iwan. Zalika. Dzalika jazaa'u a'da'illahi an-nar. Lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Pertanyaannya secara logika ayat tadi, ayat bahasa dunia atau ayat bahasa nanti di akhirat? Ayat bahasa nanti. Begitu sayangnya Allah menegak. Tidak akan ada balasan yang selamanya sial di dunia. Kalau tadi bahasa surga masih ada bahasa dunia, masih bisa dirasakan kehidupan kita surga. Kalau neraka tidak. Nanti begitu sayangnya Allah sama kita. Nah, udah paham ya maksudnya? Pemahamannya udah sampai di situ. Nah, subhanallah. Itulah ayat-ayat yang mesti diamalkan. Ada berapa ayat? Berapa surat? Semuanya itu berapa surat? Dari awal tadi 7 atau 8?
Spiritual Pak, 8. Nanti ada yang saya baca ya. Nah, cuman amalannya kan nggak tahu. 8. Jangan berdebat dulu, nanti ada bukti di sini. Udah, ya. Ternyata hanya 1,5 jam saja hitungan dunia. Cobaan ujian hidup. Itu pun tidak selamanya. Tangis, kepedihan, kesengsaraan, kesulitan berlangsung. Itu sebabnya pantas Allah selalu mengingatkan kita untuk tetap dalam sabar. Kenapa? Karena pendek Pak kita ujian, nggak ada ujian yang lama itu. Diperpendek aja. Ada ayatnya kok. Jomblo, hitung karena lama. Perpendek aja. Nah, 1,5 jam selesai itu. Amalan berukun, besok jadi per detik jadi dapat istri. Bingung lagi mana? Bingung, Masya Allah. Benar Pak. Itu hebatnya Quran. Begitu hebatnya Quran. Jadi pahami dulu, runutnya dulu aja dulu. Oh bapak-bapak yang cepat 1,5 jam Pak. Pedomannya samain aja akhirat. Kalau di sini waktunya cuma hanya penentu kok. Ya, abadinya kan nggak begitu. Akhirat tetap ada hitungannya ya. Tetap ada itu. Nah, ini bahasan kali itu nggak nyalain. Kalau jangan dulu kemana-mana pikiran kita. Ya. Sabar. Betul kan? Sabar harus berilmu kan? Nggak percaya kalau sabar yang mesti dipraktekin. Al-Mudatsir surat 74 ayat 7. Anda yang baca ya. Tapi lihat aja nanti. Wali rabbika fasabir. Itu Pak kalau merasa lama. Onde lama banget suwi banget baca. Wali rabbika fasabir. Saya ini ngikuti perintah Allah. Saya harus sabar. Itu artinya. Dibaca deh. Karena itu untuk mudatsir. Dibaca dulu. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Setuju? Itu ayat sampai. Ayat syariatnya menjelaskannya begini. Ya, yang sering dibaca oleh ulama. Ayat amalan tadi. Maka prakteknya ayat yang hakikat. Tahu nggak? Kalau Bapak merasa nggak sampai-sampai, baca itu. Itu perintahnya kan? Kenapa mesti baca itu? Karena itu ayat sampai. Memahaminya begitu. Ayat syariat penjelasannya itu adalah Quran surat At-Tur. Itu sering dijabarkan oleh Uwas. Ya beda. Orang-orang yang kuat hukum asbab. Kok Uwas? Uwas loh. Abdul Somad ya? Bukan ya? Pokoknya ulama-ulama beken lah. At-Tur surat 52. Ayatnya 48. Panjang pendek nih, dibaca. Wasbir li hukmi. Sudah kan? Udah.
Dua. Ayatnya baran dong. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rohmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Rohmu ketika kamu bangun berdiri. Lama bro, lama nggak? Lama syariat itu ya. Sabarlah menunggu ketetapan Rohmu. Nunggu kapan kita ini aja. Betul. Maka sebenarnya kamu berada dalam penglihatan kami. Ya kamu dilihatin Allah. Dan bertasbihlah, tasbih ribuan dulu dengan memuji Rohmu ketika kamu bangun, berdiri, hidup, kapan sampai jodoh terus. Pusing kalau nanti. Wali Rabbika wasbir. Nah itu selesai 1,5 jam. Mika. Gitu ayatnya. Makanya beda. Yang mengamalkan kun dengan mengamalkan syariat. Ya. Beda nggak Pak? Bukan menafikan syariat, kita harus memasuki dimensi masa. Itu dasar ilmunya karena kita waktu pendek. Yang Andung sampaikan ini ngeh. Mudah-mudahan ngeh. Ya, karena ini Quran. Ustaz Fauzi ketawa jadinya, ngapain udah kejar jauh-jauh di asbab ya. Di Quran bisa dipendekin ya. Kira-kira gitu ya. Tapi jangan jahil dulu ya, bersihkan dulu. Memasuki dimensi wakat ini ada pengertian pemecahan ya di tubuh. Coba kita perpanjang lagi surat-surat yang sering keluar dalam syariat. Dan ini boleh diamalkan karena kita ada nafsu, itu yang buat panjang. Didiamin gimana sih nafsu? Nggak boleh karena kita ada hukum sosial, kan susah, ya kan? Az-Zumar surat 39 ayat 10 dibaca ya. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-Mu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bumi Allah itu luas ya, lama bro. Lama. Begitulah syariat ya. Tapi perlu kita memahami syariat karena kita ada hukum asbab dan akal kita. Ya.
ternyata kalau kita mau marah, kita tahan marah, bawa pakai syariat, lalu pakai bisa pecah bulu kepala ya. Betul. Jadi cuma setengah jam aja selesai Pak. Coba anak marah, menahan nafsu setengah jam nggak sampai Pak, karena nggak semua. Ganti aja dengan pedoman Quran. Gimana cara nahan? Nggak ada Filipin gimana? Ya. Secara konsep hukum masa, mempersempit masa. Yusuf ayat 53 baca. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak nafsunya hebat, marahnya hebat, ya mau membunuh, kesal, gelimpungan, bisa berbulan-bulan, galau. Perhatikan, wali rabbika wasbir ila marahim marab. Setengah jam cuma Pak selesai. Artinya betul, sabar itu perintah Allah. Nafsu itu dirahmati Allah. Duduk, bukan mendikte Allah itu. Ayat mesti diucapkan kunnya itu. Duduk kan nih? Apa bacaannya? Kalau sabarnya lama Pak begitu cukup. Wal rabbika fasbir. Tapi kalau udah greget mau nyerang Pak, tambah ila rahimah Rabb. Nggak percaya, berarti nggak percaya dengan Quran dong. Udah amalin aja. Nah, jadi bahwa kalau perkara nafsu, baik itu nafsu di bawah, baik itu nafsu di pikiran, baik itu nafsu di dada, nafsu itu berkelindan namanya Pak, seluruh tubuh. Maka pegang aja Pak. Ya pegang bawah aja Pak. Gitu ya. Ya. Sampai Pak. Sabar. Sabarnya apa? Wa rabbika fasbir. Kalau terkait dengan nafsu yang sudah menggebu akan melakukan sesuatu, ya, lanjutkan. Ila, alhamdulillah. Sepakat tak? Nggak perlu wudu, tapi memahami. Dan itu bisa digunakan untuk takil anak, istri. Kalau dia sudah melampaui batas normal, nyerang, pegang. Pas bapak menyebut wali rabbika fasbir, diam dia. Itu hebat itu. Duduk ya. Udah bayar dong, mau. Tanggung jawab Anda ini menyampaikannya ya, bukan untuk kejoliman. Karena itu terkait dengan kecepatan hukum waktu. Mengkaji nasab itu begitu Pak.
memperpendeknya. Bukan tidak ada ilmunya, dijelaskan sama orang sebenarnya. Masa orang-orang Yahudi aja yang menjabarkan bisa ketemu ilmu relativitas, ilmu macam kuantum ya. Dan kejahilan juga dia dijual belikan, padahal nggak boleh dijual belikan. Insya Allah, kalau benar pengamalannya dan ada penuntunnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi amalan kita dan menjadikan amalan-amalan yang bukan arti kata mempercepat proses, karena kita sangat pendek kehidupan ini. Di Al-Hajj surat 33 keseimbangannya ya, ini ada di ayat 38. Allah berfirman, dibaca dulu Al-Hajj surat 33, kita bahas seluruh Quran terkait hukum masalah. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kodok titik diikat dengan kadar sesuatu yang dikatakan kaki diikat dengan kadar ayatnya tadi. Jadi ini akan tidak akan memperpanjang, tapi pemahaman ini terkait dengan ke depan, Pak. Ya. Makanya Anda stop dulu ini. Ya. Jadi hanya wawasan dulu. Di surat Al-Hajj 33 ayat 38. Ya. Ternyata Anda ulang-ulang lagi ya. Hanya memerlukan waktu lalu 1,5 jam saja ya, untuk menjalani sebuah perjuangan yang singkat dalam menghadapi kehidupan yang serba problematika. 1,5 jam saja, tidak perlu bertahun-tahun. Apapun problematikanya, kalau kita tahu amalannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan ridhonya. Itu bukti kuatnya Allah. At-Taubah surat 9 ayat 72 itu buktinya. Dibaca At-Taubah. وعلى الله المؤمنين والمؤمنات
janjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga ada. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Wa ridwanun minallahi ba'du dzalika wal fawzul adzim. Ridha Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Makanya niat kita ridha Allah. Ya. Apapun keinginan pejabat yang banyak, niat kita ridha Allah. Mari doa lebih. Itu amalan-amalan itu daripada tarekat ya. Karenanya Allah di An-Nisa juga berfirman surat 4 ayat 114 ya. La khairu lil qasirin min najwahum ila man amara bisyadaqatin aw ma'rufin aw asyalain binan nasi wa man yaf'al aja qadika amat tadahi fasyawfa nuti azran azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka yang dengerin, kecuali bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Dengerin kalau sedekah atau berbuat ma'ruf, mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, ridha, bukan faktor lain, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Hanya setengah jam saja perjuangan untuk mencari bekal perjalanan panjang menuju kemenangan nanti. 1,5 jam saja. Allah berfirman di Al-Asr 59 suratnya ayat 18, Asy-Syura surat 42 ayat 20, Ali Imran surat 3 ayat 148, Al-Qasas surat 8 ayat 77. Dibaca yang 77, Al-Qasas surat 28. Itu penutup surat yang ke-8 pada amalan tadi. Ya. Al-Qasas surat 28 ayat 77. Nanti amalannya nomor urut, insyaallah jangan khawatir, tapi Anda mesti menjelaskan. Wabdah tadi bima ataqallahu. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini rambu-rambu dari amalan terkait dengan liputan massa yang nggak boleh kita lakukan, termasuk juga kita pahami hanya dalam waktu 1,5 jam saja kita disuruh untuk berbuat berbakti, beribadah, mengabdi kepada Allah. Ada pendek, nggak perlu tahunan, kita nggak perlu 30 bulan puasa katanya. Ya pengertiannya bukan begitu ya. Selama kita masih merasakannya, tetap selama itu Pak. Maka hanya 1,5 jam saja manusia diberi kebebasan untuk bergelimang dalam berbuat dosa. Percepatlah kalau berbuat dosa. Ini terkait dengan hukuman. Ya.
Karena itu sering-sering kalau sulit berbuat dosa, bukan sulit, sering berbuat dosa, tercampur, pengen cepat al-humazah, ya, al-humazah, karena nerakanya humazah, Pak. Gitu. Dibaca al-humazah. Suratnya 9 loh. Ya. Ayat ke-9, ya, al-humazah itu jadi wal asri al-humazah apal ya, harus apal ya. Jadi kalau kita membaca wal asri ayat kedua, yang paling baik al-humazah, ya, itu makanan rambu, ya. Jadi kita diingatkan supaya berbuat baik, diingatkan pula kita jangan sampai kena ketapan al-humazah. Jadi lawannya itu, Pak. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat sudah wal asri, kok bacanya al-ikhlas, bingung. Kalau udah wal asri, al-humazah dibaca dulu. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amalin mumaddadah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini apinya ditutup, tapi hatinya terbakar, nggak kelihatan, Pak. Ya. Makanya nyambung nggak kalau kita wal asri dengan al-hutamah? Nyambung, betul kan? Jangan sampai merugi di antara merugi syariatnya tadi. Apa itu? Jangan ngumpat, jangan mencela. Kalau banyak duit jangan dihitung, Pak. Taruh aja. Kira-kira gampang ya? Gitu. Emangnya bisa ngakalin tuh duit? Enggak, Pak. Nanti kita dilempar ke utama, betul. Apa itu utama? Apinya nggak kelihatan. Tahu-taunya ada di hati. Gimana kalau kebakar hati, Pak? Nah, kembali lagi dari amalannya ke atas. Madaminnya ya. Jadi udah jelas ya. Innal insana lafikus. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kemudian Allah menekankan lagi di Al-Mu'minun surat 23 tadi, qala ilatsitum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, ingat tuh. Karena kita nggak tahu, jadilah lama. Dan manusia benar-benar mengetahui sebenarnya. Bagi orang yang mau mempelajarinya. Subhanallah ya ma'aramikumullah. Secepat mungkin menengok kembali peta perjalanan kita dalam menuju kepada Allah. Mumpung masih diberi waktu, selagi masih dapat, selagi masih diberi kesempatan,
berbuatlah manfaat, tolong menolonglah dalam kebaikan, maka segeralah secepat mungkin tinggalkan kesombongan, rambunya, sok-sokan, angkuh, kikir, angkara murka, kejahatan, kekafiran, kesesatan. Sebelum onggokan daging terbenam dalam lumpur tanah, membusuk dalam kesendirian, dalam nestapa, dalam kegelapan bumi, liang lahat bersama larva, berpesta pora, bersama cacing mengurai jasad. Inilah salah satu makna dari ribuan maknanya Al-Asr yang sudah kita bahas tadi. Semoga menjadi renungan untuk kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu ini, kita langsung ke amalan. Lorong waktu tersempit, waktu yang kayaknya panjang pada 1,5 jam saja. Sakitnya masa sampai sini? Sakitnya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.